daftar PNS ya bagus, tapi kan ada yang sampai dia mengeluarkan berapa juta berapa ratus juta hanya sekedar seperti itu. Bagi pelaku usaha ya modal seperti itu mending buat modal usaha selesai, kita dengan keuntungannya kita bisa kelola sendiri. Ya, nama saya Naila. Latar belakang saya sebenarnya bukan dari dunia usaha, memang saya tinggal di komplek pesantren, jadi dimana sebenarnya itu bukan basic saya, tapi saya mencoba untuk survive. Jabatan saya di sini kebetulan kami selaku owner dari konveksi Najila ini. Saya mulai usaha itu sejak 2010, dimana pada saat itu sebenarnya saya bukan konveksi, jadi lebih ke ngambil barang saya jualkan lagi terus dikreditkan seperti itu. Dari ketidaksengajaan saya, dimana saya biasa belanja barang-barang itu kan di salah satu kota gitu di Solo. Nah di situ saya melihat kok ini banyak orang-orang yang mereka cuma duduk-duduk aja tapi bawa HP gitu. Saya tanya kenapa ini pada ngapain seperti itu. Setelah saya tanyakan ternyata mereka ini reseller online. Dari situ saya tertarik. Jadi di awal saya memang tidak tertarik untuk membuat konveksi, tapi saya lebih tertarik ke ikut seperti mereka, ingin menjual seperti mereka. Dan sering terlena, artinya ada yang baru harus punya, ada yang baru harus beli. Beda dengan bapak-bapak atau anak-anak sih, mereka juga suka, tapi kan kalau nggak dibelikan orang tua juga nggak punya baju baru juga kan. Sehingga saya membidik itu menjadi pangsa pasar saya itu semua yang ada hubungannya dengan hijab, seperti pakaian perempuan, blus, gamis, kerudung, dimana memang konsumtif, perempuan itu konsumtif kan, ada model baru walaupun mereka bilang nih saya udah punya baju satu lemari, tapi kalau ditanya nggak punya baju ya karena apa? Setiap saat kita harus ganti, setiap ada model kita harus beli. Nah seperti itu. Mungkin lebih ke lebih mengarahnya seperti itu. Kenapa saya memilih dengan membuat baju perempuan, karena ya yang berkelanjutan terus-menerus itu ya baju perempuan itu gitu. Tapi logikanya saya gini, kalau saya bingung cari pekerjaan, ngapain saya tidak menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, ya kan? Apalagi saya tinggal di desa, harapan saya bisa menghidupkan ekonomi masyarakat desa saya dengan Anda tahu sendiri karyawan saya adalah tetangga-tetangga saya sendiri. Jadi dan demikian itu memang tujuan awal saya gitu. Tujuan awal saya menumbuhkan niat saya untuk saya ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri, saya ingin mensejahterakan masyarakat sekitar saya yang lebih utama lagi saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi pada saat itu saya cuma punya untuk beli mesin 2, dan saya pun tidak menutupi bahwa saya pada saat itu pun juga dibantu oleh semacam kreditan gitu loh, kredit bank seperti koperasi seperti itu, tapi mohon maaf bukan bank detail ya. Saya jauh dari itu. Jadi bank yang saya maksud adalah saya resmi seperti ke koperasi atau ke BMT Susuan itu, lalu naik ke BRI dan sebagainya. Ya karena omset itu kan kita bikin penghasilan, jadi bukan keuntungan kan. Kalau keuntungan beda lagi, cuman kalau omset itu ya per minggu bisa 3 digit per minggu. Ya, per minggu itu kalau omset bisa 3 digit. Cuman ya kalau keuntungan ya beda-beda, kadang ada yang bisa ngambil keuntungan banyak, ada yang sedikit, tapi kalau hanya omset saja itu ya untuk per minggu ya bisa sampai 3 digit. Yang menentukan kan konsumen. Ini bajunya bagus, ini bajunya jelek. Nah, itu kan dengan cara seperti itu agar konsumen itu puas dengan hasil kita, otomatis jahitan juga harus bagus, kualitas bahan bagus. Ya dengan cara apa? Kita menekankan ke penjahit agar kalau ada kesalahan ya kita tegur, kita jahitannya nggak bagus, harus seperti karena bukan kita yang menilai, nanti kan yang menilai konsumen gitu. Jadi bukan saya. Kalau saya sih terserah, kalau barang itu laku mah
monggo aja mau dibuat seperti apa. Cuman kan yang menilai itu kan konsumen. Ketika barang saya jelek di pasaran pasti reviewnya jelek, akhirnya kembalinya ke konvensi saya. Kayak pelaku usaha di bidang yang sama dengan bidang saya itu udah tahu banget bulan-bulan rame, bulan apa, bulan sepi apa lah, dengan mengantisipasinya apa ya, dengan cara kita update. Kemarin-kemarin kita cuma nyetori orang, akhirnya saya di bulan kemarin itu kan karena tahu di tahun sebelumnya itu sepi, makanya saya tuh langsung buka TikTok. Dalam sebulan kan saya langsung langsung melejit kan itu dari yang alhamdulillah sudah 2 bulan ini penjualan mencapai 30.000 piece dalam 2 bulan dengan menambah usaha lagi. Tapi kalau usaha saya udah jalan, saya tuh pengen, sebenarnya usaha itu saya pengen memiliki banyak usaha ya, seperti saya masih pengen punya cita-cita pengen usaha kuliner. Kalau travel haji udah kesampaian, karena kan pertama saya di bidang konveksi dulu, merambah ke biro travel umroh haji. Saya masih punya kepinginan punya usaha di bidang kuliner. Nah itu yang sampai saat ini belum kesampaian. Nanti kalau sudah tertata semua, orang-orang yang saya pasrai sudah bisa ditinggalkan untuk saya lebih fokus ke usaha lain, ya saya harapannya seperti itu. Nanti saya memikirkan dengan usaha lain. Dengan begitu harapan saya keran-keran bisnis tadi kebuka semua gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan usaha cuma 1-2 aja. Kalau belum jalan ya kita harus fokus di satu. Tapi kalau di satu usaha itu kita sudah berjalan lancar dan insya Allah tidak ada kendala, kita tambah usaha yang lain supaya ketika usaha satu macet masih ada usaha-usaha lain yang bisa kita jalankan.